Dengar nama Acacia Motor, gue yakin lo langsung identik alias kepikiran sama sebuah bengkel yang tersohor di sektor kaki-kaki alias undercarriage. Awalnya di tahun 1990-an, Acacia Motor justru fokus di pengerjaan bodyworks mobil. Kali ini, Acacia Motor mengembangkan sayapnya dengan membuka Acacia Motor 3. Bengkel yang berlokasi di Bedahan Depok, Jawa Barat ini mampu menggarap seluruh sektor body, mulai dari repaint, repair, restorasi hingga modifikasi. Nah, kebayang dong sekarang buat lo yang hobi modifikasi alias gantengin mobil, Acacia Motor 3 ini jadi one step solution yang gak harus pindah-pindah bengkel lagi. Langsung aja yuk kita kepoin lebih detail Acacia Motor 3 dengan komandan bengkelnya yaitu Bro Akbar. Halo, nama saya Akbar dari Acacia Motor 3. Oke bro, Ya. kan kalau biasa kan Acacia kan kaki dan Airsus dan lain-lainnya. Oke, Nah Akbar. kalau yang di sini tuh bodinya bisa garap apa aja nih bro? Oke, kalau di Acacia Motor 3 ini kita fokusnya di bodyworks. Jadi dari mulai painting, pengecetan, lalu restorasi sampai custom yaitu modifikasi. Gitu. Oke, kalau sejarahnya sendiri boleh ceritain sedikit nggak nih bro? Awalnya itu Acacia Motor berdiri dari tahun 96. Kita fokusnya itu justru di awal di bodyworks. Dari mulai proses pengecetan, restorasi, hingga akhirnya berkembang di tahun 2000 itu modifikasi, custom, dan lain-lain gitu. Nah, seberjalannya waktu, bukalah Acacia Motor 3 ini di tahun 2017. Nah bro, kalau di Acacia Motor 3 ini kan fokus ke body-body ya tadi ya? Betul. Tapi bisa juga nggak ngerjain yang kayak di Acacia Motor lainnya kayak kaki-kaki dan custom velg? Bisa. Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama, kita di Acacia Motor 2, yaitu di Jalan Ratna, itu memang dikhususkan untuk suspensi, kayak kaki, terus chassis, custom kita di sana. Tapi kalau mobilnya di sini kita bisa kirim tenaga kerja ke sini gitu. Dari mulai air suspension tadi sampai untuk heavy duty requirement. Jadi ada namanya load support untuk kayak mobil untuk aktivitas berat, barang kita bisa buat juga. Di sini juga bisa. Jadi didatangkanlah pemainnya dari sini nih. Betul. Pergantian pemain ceritanya Pergantian nih. pemain, betul. Oke. Bisa. Gitu. Sorry, balik lagi nih ke body mobil. Ini kalau body mobil tuh bisa diapain aja tuh bro? Oke, kalau body kayak tadi yang aku bilang dari mulai painting, lalu kita bisa custom sesuai peruntukan, sesuai keinginannya gitu. Terus kayak body kit juga bisa, custom chassis, over fender kayak gitu juga kita bisa di sini. Bro, mata gue nggak bisa berpaling dari yang sebelah sini bro. Kayak Oke. menarik banget. Kita boleh ngelihat mobil itu nggak? Ini Boleh, boleh. Fairlady kan ya? Fairlady benar. Boleh kita ke situ bro? Boleh, Oke, silakan. let's go Ayo. San. Nah ini dia nih San, mobil yang bikin gue penasaran dari tadi. Kira-kira ini lagi diapain sih bro? Nah, ini salah satu pengerjaan kita di tahap painting. Tahap painting. Tahap painting. Jadi ini masih epoksi, jadi satu step di bawahnya painting. Jadi setelah di epoksi ini masih ngelewatin 1 sampai 2 tahap quality control dulu. Gitu. Ini masih mau tahap quality control pertama sebelum masuk di oven. Tuh, Pengerjaannya berapa lama nih bro? Kira-kira? Kalau ini kurang lebih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Pertama tuh biasanya yang kalau tim Acacia cek dari kelurusan body shape-nya. Jadi apakah kalau memang ini kan balik ke kondisi awalnya, apakah body shape-nya sudah sama seperti asli mobilnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua gap body nut-nya. Gap body nut ini Jaraknya itu ini ya. sampai diperhatikan juga tuh? Betul. Jadi Detail dari banget ya. sini sampai bawah, Mantap. kalau ada yang kurang dikit harus kita revisi. Oke. Gitu. Jadi nggak asal langsung tembak cat aja gitu. Betul. Ya? Sangat OCD juga di Mari ya. Karena nanti kalau udah dicat ada yang berantakan, proses ngulangnya kan makan waktu lagi Mas. iya, Jadi kita sempurnakan di step-step awalnya dulu. Nah bro, gue tuh kan bisa dibilang demen BMW, karena gue tau nih lambang ini biasanya BMW nih. Betul, Tapi betul. gue nggak pernah ngeliat ini BMW tipe apa nih bro? Iya gue juga nggak pernah lihat nih San.
Ya ini memang untuk populasinya ultra rare kalau untuk di Indonesia. Ultra rare pakai Ya. ultra. Rare, termasuk yang ultra rare. Jadi ini BMW 2000 CS. Wow. Nah, kebetulan customer ini dapatnya di junkyard waktu itu. Di junkyard, jadi kondisinya bener-bener tadinya mau di restore sebelumnya, cuman berhenti lama proyeknya, akhirnya dibawa ke sini. Sisanya mungkin tinggal cuman 10% dari kondisi Berarti mobilnya. udah usang banget gitu ya? Usang banget, cuma tinggal atap aja, terus samping juga cuman besi-besi gitu aja gitu. Berarti ini pengerjaannya adalah restorasi. Dan berapa lama nih kira-kira nih proses ini, Bro? Wah, ini kalau untuk proses memang kalau boleh jujur kita nggak bisa cepet. Karena pertama kondisinya sangat parah, jadi kita harus balikin ke, kalau orang bilang bodinya udah lurus belum nih gitu. Nah, kita balikin lagi, kita timbang, kita sikmat lagi. Kalau untuk proses pengerjaannya tadi ini kurang lebih udah mau 1,5 tahun ya? Wow. 1,5 tahun. Nah, gue punya pertanyaan nih, Bro. Ya. Kan ini mobil ultra rare atau susah banget lah. Ya. Untuk cari referensi kayak bodinya lurus atau enggak, nut-nutnya segala macam itu dari mana nih inspirasinya nih, Bro? Kita beberapa cari di email, terus kita komunikasi sama orang-orang di Jerman, kita email-emailan. Beberapa kemarin saya dapat kayak blueprintnya body ini, sasis monokok, suspensi. Mereka dengan sukarela ngirimin ke saya gitu, dan mereka pun di sana heran, oh mobil ini ada ternyata di Indonesia gitu. Jadi nggak kira-kira ngeker-ngeker atau bener-bener ngikutin guideline-nya yang ada dari Guideline-nya BMW. ada, ukuran-ukuran wheelbase, terus nut gap-nya itu tuh. Dan memang masih teknologi lama, jadi kayak dari sketch gitu di sana lucu masih. ya? Iya. Tapi kalau misalnya ada yang berkarat gitu, lo ganti atau emang lo perbaikin aja tuh karatnya? Nah, untuk karat tuh ada dua, ada oksidasi yang masih bisa terselamatkan, ada yang memang udah bolong gitu. Jadi kalau misalnya oksidasi kita cek biasanya. Kita sanding dulu sampai ketemu bar end, terus kita ukur ketebalan platnya, masih memungkinkan nggak? Kalau memang enggak, ada baiknya kita ganti. Bikin baru lagi panelnya. Kita bikin baru, betul. Ini gue lihat-lihat bro, semuanya mobil-mobil modifikasi ya, mobil-mobil buat pameran gitu ya, hobi gitu lah ya. Betul. Tapi di sana ada satu mobil harian Umum ya? nih bro. Itu mobil lo atau mobil customer Bukan, juga? ini mobil salah satu customer kita juga gitu. Gue kira hobinya R3, tapi mobil harian ternyata ya. Oh iya. Yuk kita lihat San. Yuk. Nah ini nih San, mobil harian juga ada di sini San. Ini gua kira- mobil Suzuki R3 ya bro ya? Betul, Suzuki R3. Oh oke, ini lagi digarap apa nih bro? Nah, ini salah satu punya customer kita juga. Jadi mobil harian gitu, mobil operasionalnya dia. Ini lagi diproses repair sama repaint panel aja. Oke. San, Yes. tadi di sana kayak gue ngeliat ruang oven ya San ya nggak sih, bener kan? Bener ya bro ya? Benar. Tapi di dalamnya kayak ada mobilnya yang lagi diapain tuh bro? Itu lagi mau proses pengecatan. Ah, lu penasaran tuh pasti tuh. Iya, lagi mobilnya mobil apa tuh bro? Mobil BMW E36 323i. Ah, dah langsung sana. Langsung cus. Jalan lagi. Wah keren banget San tempatnya San. Nah, Udah proper ini sini. salah satu Estetik ya. oven kita. Ya, kurang lebih ini. Nah bro, ini BMW E36 kan? Betul, E36. Berarti kalau sudah masuk ruangan oven ini, sudah lolos dari QC-nya? Betul, tapi ada satu tahap lagi quality control sebelum painting. Quality control kedua kita nyebutnya before painting. Jadi di ruangan ini karena cahayanya rata, benar-benar rata, jadi semua body gap, streamline-nya kita QC lagi sebelum masuk proses pengecatan. Keduanya tuh di sini. Keduanya di sini, akhirnya di sini, gitu. Ah, Mai, lu penasaran apa nih, Mai? Mau diwarnain apa? Nah, Gue kepo, gue suka banget mobil-mobil tuh yang warnanya mau jadi merah. Tapi ini mau jadi warna apa? nah ini kebetulan karena pemiliknya kemarin lihat line up-nya M3 sama individual dan E36 yang kayaknya nggak begitu banyak. Oke, ada. Ini mau diwarnain British Racing Green. British Racing Green. British Racing Green. Gue tau greennya hijau. Hijau. Britishnya gue nggak tahu. British Green gue nggak tahu tuh kayak apa warnanya. Metallic, glossy atau dia solid. matte? Untuk catnya sendiri nih bro, lu ada fanatik dengan brand tertentu kah atau bisa request dari customer atau kayak gimana bro? Oh, kalau untuk brand, kalau untuk fanatik jujur saya nggak ada. Jadi semua cat bagus sih sebenarnya gitu. Hanya untuk pilihannya aja hasilnya. Nah, kalau biasanya Nah, bro, kita ada ini suggestion BMW beberapa E36 kan? brand, Berarti top kalau three sudah yang masuk memang ruangan kita oven ini tawarkan ke sudah customer, lolos gitu. dari QC.
dengan budget dan sesuai dengan Before painting, inspirasi jadi Mang. tepat, Iya, bener. bener. San, dari tadi kan kita ngeliatin mobil yang belum jadi nih, San. Masih dempal-dempul. Ada nggak sih bro mobil yang udah jadi? Nah kebetulan kita ada satu ya? mobil di sana. Udah siap ready nih. Udah siap ready. Udah Ayo. langsung dikirim nih ya? Udah langsung dikirim. Oke, siap. Ayo penasaran. Let's go. Let's go, kita cek. Let's go. Nah ini hasilnya bro yang udah jadi bro. Betul, ini hasilnya yang udah jadi. Ini Honda apa bro? Ini nggak pernah lihat juga bro. Nah, Nissan mobil. iya Iya, ini 2 pintu Honda Integra Type R. Integra Type Tadinya R. Type S tapi convert ke Type R. Oh dikerjakan di sini juga? Di sini juga. Oh, Gitu. Nah bro, kalau misalkan mobil udah jadi kayak gini, ada nggak sih tipsnya kita sebagai owner atau sebagai pengguna ngerawatnya tuh harus kayak gimana biar catnya tuh nggak rusak lagi kayak gitu-gitu? Betul. Oke, jadi ada beberapa merek dan tahapan tertentu untuk cat. Nah, untuk yang spek ini memang nggak perlu ada perawatan yang sangat khusus. Paling enggak 1-2 tahun sekali ya detailing body aja sih untuk jamur aja, ngejaga biar nggak jamur. Tapi kalau untuk dropnya warna, untuk brand ini dia bisa garansi 20 tahun sih. Oh. Jadi warnanya nggak drop. Lama juga ya? Iya, 20-25 tahun. Bro, terakhir nih bro, gue pengen tanyain soal harga nih. Tadi kan udah ada repaint, repair, sama satu lagi apa San? Restorasi. Restorasi ya, restorasi. Restorasi. Nah, boleh diceritain nggak sih bro harganya berapa sih? Nah, kalau harga sih secara detail mungkin bisa langsung menghubungi kontak yang ada, kayak di Instagram kita juga ada, kontak langsung ke saya boleh. Cuman untuk arrangement-nya itu kisaran sekitar 20 sampai 30-an range-nya. Jadi tapi tergantung kondisinya karena nanti harus dikomunikasikan bagaimana mau hasil akhirnya dan proses pengerjaannya mau seperti apa, itu nanti akan membedakan harga-harga dan klasifikasi pengecatan dari mobilnya. Oke, kalau untuk repair itu startingnya sekitaran itu 1.500.000-an. Nah, kalau restore ini lumayan berat dan lama ya, itu kurang lebih harganya sekitar 100-an ya untuk restore gitu. Bro, gua butuh saran dari lu nih, karena gua kan pengen ngerjain body juga. Kalau gua ngerjain body, ada nggak sih tips apa yang harus gua perhatikan nih, kayak dari paintingnya atau lekukan dan segala macam tuh, tips-tips apa yang perlu gua tahu untuk kerjain body di sini? Oke, kalau buat customer atau calon customer, kami menyarankan sebaiknya calon customer main ke bengkelnya. Jadi ngelihat proses kerjanya, hasil-hasilnya gitu. Ditanyain nanti maunya output mobilnya seperti apa gitu. Nah, nanti untuk ngelihatnya biasanya yang paling utama adalah biasanya kalau dari saya kita sharing, misalnya kayak Honda Integra dari Type S ke Type R itu perbedaannya apa aja sih? Kalau misalnya mau di-convert, apa aja sih yang harus dirubah? Terus kayak nut-nut yang kayak tadi, nut-nut bodinya tuh harus diperhatiin gitu. Jadi detail-detailnya sih. Berarti sering-sering lah main ke bengkel dan lihat-lihat juga hasilnya seperti apa. Betul. Banyak ngobrol aja sih. Berarti harus dibawelin lah ibaratnya. Yeah. Jangan duduk manis tiba-tiba kok gini gitu kan. Nah, iya. Paham deh gua. Itu Oke, tips oke. gua akan pegang banget. Benar. Kalau mau hasilnya maksimal dan bagus ya San. Betul. Nah bro, kalau misalnya arti modifikasi nih buat lo apa sih? Oke, kalau modifikasi nih pertanyaan bagus nih, agak sulit juga nih. Kalau modifikasi menurut saya pribadi ya, karena sebenarnya modifikasi definisi di masyarakat umum kan mengubah bentuk asli ke bentuk yang diinginkan sebenarnya. Ya. Nah, kalau untuk saya pribadi adalah mengubah bentuk dari yang awal yang kita inginkan, tetapi mobilnya bisa reliable untuk kita pakai, lebih enak dari kondisi sebelumnya, lebih bagus secara visual dari kondisi sebelumnya gitu. Jadi benar-benar penyempurnaan secara personal antara customer dengan si buildernya gitu. Chemistry. Benar. Soalnya kan mobil salah satu part yang kita sayang juga ya, apalagi kita punyanya bagus, mahal, makanya dirawat segitunya gitu. Setuju, benar. Oke nih, gue udah cukup banget tahu segala macam tip and trick dan juga kerjaan yang ada di sini apa aja. Kalau gue sih udah cukup ya, Mai. Lu masih ada yang mau dikepoin nggak? Gue juga cukup sih, udah puas banget nih gue ngeliat mobil-mobil yang beragam banget dan diapa-apain banyak banget nih San. Berarti saatnya kita pamit dulu nih, karena gue kayaknya melihat Bro Akbar lagi sibuk banget, takutnya nggak kerja-kerja. Kita tanya dulu. Bener, setuju banget. Sibuk banget, Sibuk pokoknya banget. nih banyak banget mobil yang nungguin Makanya. nih. Nggak Udah kita pamit ya. Oke, Siap. yuk. Bro Akbar, thank you banget. Sama-sama, terima Sampai kasih ketemu banyak lagi. atas Terima kasih waktunya. banyak. Terima kasih banyak udah mau mampir. Let's go, Mai. Lu jangan di situ. Ayo, kita Oke, pulang. ayo. Thank you ya. Thank you.
Setelah gue muter-muter seharian di bengkel Acacia Motor 3 ini, gue ngerasa happy banget karena gue bisa ketemu mobil-mobil unik yang sekarang sih belum kelihatan mau jadiin apa ya, tapi gue yakin banget sih hasilnya oke. Nah, kalau kalian dengar nama Acacia Motor, itu kan identik sekali dengan kaki-kaki ya, kayak pasang air suspension dan lain-lain. Tapi ternyata di Acacia Motor 3 ini, mereka bisa menggarap body, repair, repaint, dan juga custom. Tapi ya walaupun bisa ngerjain sektor-sektor itu, kaki-kaki tetap bisa dikerjakan di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Black Experience.